Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Agung Wibowo. Di kesempatan kali ini kita masih akan belajar tentang mata kuliah di Teknik Kimia, yaitu kita akan membahas di ATK 1 aton kaca massa, tapi ada hubungannya dengan bagi teman-teman yang sedang melaksanakan tugas pradesain pabrik atau perancangan pabrik. Nah, salah satu bahasannya di situ adalah raca massa yang disertai dengan recycle seperti itu. Tapi yang akan saya sampaikan di sini ini terkait dengan recycle yang diawali dengan proses pada saat pertama kali ada bahan masuk ke dalam suatu alat, kemudian ada recycle seperti itu. Jadi tidak sama seperti mungkin soal-soal yang ada di ATK 1 ya, seperti itu. Makanya saya bilang ini akan lebih banyak berguna bagi teman-teman yang sekarang sedang mengerjakan tugas perancangan pabrik seperti itu. Nah, untuk recycle yang akan kita bahas pada saat ini itu saya batasi pada recycle untuk proses yang tidak disertai dengan reaksi dan tidak mengalami perubahan komposisi. Seperti itu, perubahan komposisi bahannya. Nah, biasanya ini itu dipakai untuk apa ya? Seperti proses-proses yang melibatkan seperti screening atau pengayakan, atau mungkin setelah ada pengecilan ukuran kemudian diayak, kalau ayakannya kalau hasilnya ada yang reject kemudian di recycle lagi seperti itu. Sebenarnya seperti ini, misalkan ada seperti ini ada cutter gitu ya di sini. Karena ada size reduction, misalkan size reduction, kemudian setelah size reduction di sini ada screener biasanya, atau vibrator screener gitu ya. Ini vibrating skin gitu ya. Nah, biasanya seperti ini. Ini ada proses di mana ada pengecilan ukurannya. Pengecilan ukuran yang diikuti dengan pengayakan, di mana untuk mengecek hasil pengecilannya itu apakah on spec atau off spec. Biasanya yang on spec itu akan diambil sebagai produknya, kemudian yang off spec itu akan dikembalikan lagi ke proses stress reduction-nya seperti itu. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ya. Kemudian ada recycle gitu misalkan. Ada recycle. Ini recycle ke sini gitu misalkan ya. Nah, ini aliran ini diambil sebagai aliran recycle seperti itu. Jadi di sini ada umpan misalkan ya. Ada umpan, di sini nanti ada outnya si siapa? Outnya dari sini, dari vibrating screen-nya. Kemudian sini kita dapatkan produk yang on spec misalkan ya. On spec produk. Nah, di sini ada produk reject-nya biasanya ya. Ada produk reject di bagian sini. Produk reject. Nah, produk reject ini itu akan dikembalikan lagi ke size reduction-nya untuk mengecilkan lagi ukurannya. Jadi ini ya produk reject-nya atau recycle-nya ini itu adalah produk yang tidak lolos screen. Jadi ukurannya lebih besar daripada screen-nya atau mesh-nya lebih besarnya, dikembalikan lagi ke size reduction untuk dikecilkan kembali seperti itu. Nah, sebenarnya proses seperti ini itu kalau teman-teman tahu ada ini kan, ada raca massa overall yang dibatasi dengan boundary system ya, atau sistem boundary seperti ini, maka hal yang seperti ini bisa disederhanakan. Misalkan saya punya
boundary sistemnya seperti ini. Oke, boundary sistemnya seperti ini. Nah, ini ya sama aja seperti yang teman-teman pelajari di ATK sebenarnya ya. Di ATK 1 tuh boundary seperti ini. Oke, atau dua alat ini karena tidak ada perubahan komposisi dan tidak ada reaksi, maka dua alat ini pun itu bisa dijadikan seolah-olah dia satu alat gitu ya. Oleh karena di sini prosesnya dia hanya phase reduction, masuk, tidak ada perubahan komposisi, tidak ada reaksi, hanya dikecilkan saja, jumlah masanya sama, komposisinya sama, seperti itu. Jadi kalau disingkat nanti sistemnya itu akan berubah menjadi seperti ini. Akan berubah menjadi seperti ini. Akan berubah menjadi lebih simpel. Jadi dua alat itu seolah-olah dijadikan satu alat seperti itu. Kita jadikan dia satu alat di sini. Ini gambarnya nggak lurus, nggak apa-apa ya, ini hanya sebagai ilustrasi aja. Oke, seperti ini. Jadi di sini saya punya size reduction dan screen gitu ya. Nah, seperti itu. Sedangkan di sini kita tetap punya ya umpan sama produknya. Umpan dan on spec produk. Oke, ya di sini adalah recycle-nya atau ini produk reject yang di recycle seperti ini recycle. Jadi prosesnya itu bisa lebih disederhanakan menjadi simpel seperti ini. Nah, ini akan kita coba menentukan jumlah dari recycle-nya jika diketahui umpan yang masuk berapa dan yang akan di recycle itu berapa persen. Misalkan di sini recycle-nya tuh sama dengan, saya kasih keterangan ya, recycle misalkan sama dengan 25% dari vibrating screen. Jadi dari yang keluar vibrating screen. Screen. Nah, di sini kita nggak tahu jumlahnya berapa, produknya yang keluar nanti. Harusnya ya kalau neraca masanya steady state, berarti produk yang keluar di sini jumlahnya kan sama dengan umpan. Tapi recycle-nya jumlahnya berapa kita nggak tahu. Nah, untuk menentukan jumlah recycle seperti ini itu bisa dihitung menggunakan iterasi. Akan kita coba setelah ini. Oke. Jadi ini awalnya itu seperti proses yang baru berjalan. Misalkan di sini ada umpan yang tetap misalkan 10 kilo. 10 kilo tetap masuk ke sini, kemudian nanti keluar dari sini itu sudah di size reduction, kemudian diayak juga keluarnya itu 25%-nya itu off produk ya, kemudian dikembalikan lagi ke sini. Tapi umpan itu tetap ada yang masuk 10 kilo secara continue. Nah, kalau kita perhatikan di sini ketika masuk pertama kali ya, belum ada recycle, masuk 10 kilo, keluar sini 10 kilo, kemudian di recycle 25%, berarti kan 2,5 kilo yang di recycle. Jadi recycle pertama kali, aliran pertama kali itu akan memiliki nilai 2,5. Kemudian produk pertama kali itu akan memiliki 7,5. Nah, 2,5 ini diputar, masuk lagi ke sini, ditambahi umpannya masih tetap 10 kilo. Nah, gitu terus sampai diperoleh nilai umpan itu sama dengan nilai dari on spec produk. Nah, itu caranya ada di sini seperti ini ya. Jadi seperti ini kalau kita bikin skemanya yang tadi ya. Jadi di sini ada feed atau umpan 10 kg per second. Ada proses, di sini ada feed plus recycle ya. Jadi ada feed plus recycle. Kemudian ada keluaran proses, itu ada output plus recycle. Ya masih. Jadi ada recycle yang masuk sama dengan recycle yang keluar. Kemudian di sini ada produknya atau yang on spec produk. Kemudian di sini ada aliran recycle-nya. Nah, ini akan kita coba iterasikan ya. Jadi
prosesnya ini akan kita ulang-ulang terus sampai kita dapatkan nilai umpan itu sama dengan nilai produk di sini. Misalkan pertama kali di sini kita masukkan nilai umpannya 10 kilo, berarti feed plus recycle itu kan masih 0 recycle-nya, berarti tetap 10 kilo pada saat pertama kali. Berarti output plus recycle-nya tetap 10 kilo. Recycle-nya, nah ini pada saat pertama kali ketika keluar dari sini yang di recycle kan 15% ya, berarti sama dengan ini saya buat 25 aja ya, 15 nggak apa lah, sama dengan 15% dikalikan dengan yang output plus recycle. Kemudian produknya itu berarti output plus recycle dikurangi dengan recycle-nya ini. Oke. Nah, di sini pada saat pertama kali proses kita akan memiliki recycle jumlah 1,5 ya. Kemudian di sini run 2 itu feed-nya tetap masuk 10 kilo ya, tetap masuk 10 kilo. Nah, di sini kita sudah memiliki aliran recycle yang pertama tadi. Ya. Berarti di sini ada feed plus jumlah recycle-nya di sini. Oke. Nah, output-nya yang di sini itu otomatis sama dengan feed plus air karena di prosesnya tidak terjadi perubahan komposisi atau tidak ada reaksi seperti itu ya. Nah, berarti di sini sama dengan ini. Recycle-nya itu berarti sama dengan output plus recycle dikalikan dengan jumlah recycle-nya. Ini coba saya berikan tanda F4 ya, biar nanti bisa di drag seperti itu. Nah, produknya berarti sama dengan output plus recycle dikurangi dengan yang akan di recycle. Kita akan dapatkan jumlahnya 9,775. Berarti jumlahnya naik ya seperti itu. Nah, di sini proses ini akan kita ulang-ulang terus sampai kita mendapatkan aliran feed ini jumlahnya akan sama dengan di produk. Caranya ya gampang, tinggal ini kita tarik ke bawah aja ya, tarik ke bawah sampai kita dapatkan. Misalkan di sini saya menyediakan sampai 20 gitu misalnya. Sampai 20. Ini saya akan jadi 25 aja biar dapat ini sebenarnya. Oke, saya cek dulu persamaannya. Oke, ini. Oke, ini. Oke, di sini akan coba saya tarik ke bawah ya. Oke, sorry ini tapi kalau misalkan langsung kita tarik ke bawah, ini ternyata umpannya berubah ya jumlahnya. Nah, ini biar umpannya tetap, ini saya tarik aja 10 kilo di sini. Jadi yang akan kita tarik ke bawah nanti yang bagian sini. Coba kita tarik ke bawah ya, tarik ke bawah di sini sampai kita mendapatkan nilai dari si siapa? Si ini umpan sama produknya itu sama. Ya, kita tarik ke bawah sampai misalkan 20. Nah, ini kalau kita perhatikan, tuh di sini kita mendapatkan ya, coba diperhatikan di sini. Ini ke bawah ya, mulai dari ini ke bawah. Nilai dari umpan dan produk itu sama. Maka dalam keadaan steady state-nya nanti, ya, dalam keadaan steady state-nya nanti, ini saya kasih blok nih ya. Dalam keadaan steady state-nya, proses ini ya, setelah dia mencapai keadaan steady state itu akan memiliki jumlah recycle sebesar 3,3 kg. Ya. Jadi umpannya tetap masuk 10 kg, produknya juga keluarnya 10 kg di sini. Nah, di sini kita peroleh nilai recycle-nya itu adalah 3,33 kg. Seperti itu recycle-nya. Jadi ini yang masuk di sini 10 13,3 ya, 13,3, kemudian keluar dari sini di recycle 25%, dia akan muter lagi ke sini. Jadi setelah kita mendapatkan keadaan steady state, ya berarti neraca massa dari sistem ini itu adalah ini ya, yang kuning ini. Seperti itu. Jadi recycle itu bagi teman-teman yang mengerjakan mengerjakan tugas perancangan pabrik ini ya, atau desain pabrik itu untuk mendapatkan recycle bagi proses yang tidak memiliki reaksi atau tidak ada perubahan komposisi, itu bisa dilakukan cara seperti ini ya, untuk mendapatkan neraca massanya seperti itu. Ya mungkin cukup sekian ya dari penjelasan saya untuk bagaimana kita bisa mendapatkan nilai recycle kalau tidak diketahui
aliran recycle-nya itu berapa, atau hanya diketahui pada saat alat itu mulai beroperasi, seperti itu ya. Nah, itu caranya bisa menggunakan metode iterasi seperti ini. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Nanti masih tetap di beberapa mata kuliah yang terkait di jurusan teknik kimia. Ya, kita akan belajar terus seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.